Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi ja'alal hajja ashhuran ma'lumat wa hatamahunna bi ashri dzil hijjati wa faddalahunna bi yaumi arafah wa ja'alal amalal mafdula fihinna ya'tilul amalal fadilata fi ghairihinna minal awqat. Ahmaduhu ala ni'amihi tammat wa ashkuruhu ala ma asdahu minal in'ami wal barakat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, khaliqul ardi was samawat, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibul ayatil mu'jizat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi tahirat. Amma ba'd, faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin wal hadirat jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini mari kita selalu senantiasa berusaha untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya, yaitu berusaha dengan semaksimal mungkin untuk menjalankan seluruh perintah-perintah Allah dan berusaha dengan semaksimal mungkin untuk menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Imtisalul awamiri wajtinabun nawahihi. Karena hanya dengan bertakwa itulah yang bisa meningkatkan kehidupan kita menuju kehidupan yang lebih baik, baik kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat kelak nanti. Salah satu bentuk untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya hanya dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu ibadah? Definisi ibadah adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardahu minal aqwali wal af'ali adh-dhahirati wal batinati. Ibadah adalah sebuah nama yang mencakup segala macam bentuk ucapan-ucapan kita, perbuatan-perbuatan kita, baik yang nampak maupun yang tidak nampak, yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, yang disukai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan kita adalah, sudah sejauh manakah ucapan-ucapan kita,
perbuatan-perbuatan kita yang selama ini kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, apakah sudah menuju ucapan atau perbuatan yang diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau memang sudah, alhamdulillah, kita termasuk orang yang beruntung. Tetapi kalau masih belum, mari mumpung masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan kita, untuk memperbaiki ibadah-ibadah kita kepada Allah. Mari kita gunakan kesempatan yang sangat baik ini, kita gunakan untuk membetuli ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah sholat Idul Adha rahimakumullah. Pada hari ini ada dua peristiwa penting yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah peristiwa haji, yaitu perintah untuk melaksanakan ibadah haji, yang mana saudara-saudara kita mulai tanggal 8, 9, 10, 11, 12 Dzulhijjah, mulai kemarin sudah berjuang untuk melakukan ibadah haji. Walaupun situasi ibadah haji saat ini berbeda dengan situasi sebelumnya, tetapi bagi orang yang niatnya benar-benar untuk ibadah, tidak terpengaruh dengan situasi seperti itu, karena harapannya hanya satu, yaitu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ini sudah dijanjikan oleh Rasulullah, apa yang telah dikerjakan oleh jamaah haji dengan sempurna, dengan baik, maka mereka akan mendapatkan pahala yang setimpal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji yang mabrur akan mendapat pahala dari Allah, yaitu mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, perintah untuk melakukan kurban. Hari ini dikatakan hari Idul Adha. Idul Adha artinya hari raya penyembelihan, yang mana ini dilambangkan dengan menyembelih seekor kambing atau seekor sapi. Ini adalah mengikuti ittiba li nabiyina Ibrahim alaihissalam, mengikuti jejaknya Nabi Ibrahim, yang mana pada waktu itu Nabi Ibrahim diuji oleh Allah untuk menyembelih anaknya yang bernama Nabi Ismail. Pada waktu itu Nabi Ibrahim sangat lama mengharapkan, memohon kepada Allah supaya diberi keturunan. Giliran dikasih keturunan, malah Allah memerintahkan untuk menyembelihnya. Ini artinya Allah memuji kepada Nabi Ibrahim untuk meningkatkan keimanannya, untuk meningkatkan kesabarannya, untuk meningkatkan keikhlasannya. Yang mana ini sebenarnya bukan hanya diperuntukkan kepada Nabi Ibrahim, tetapi kepada kita semuanya yang mengaku mukmin, yang mengaku orang beriman, yang mengaku orang Islam. Mari kita ikuti teladan-teladan dari nabi-nabi kita yang sudah mengajari kita tentang keikhlasan, tentang kesabaran, tentang keimanan, sehingga kita insya Allah termasuk orang yang selamat dunia akhirat. Hadirin jamaah sholat Idul Adha yang berbahagia, dari cerita itu kita bisa ambil pelajaran bahwa untuk menjadi orang yang baik ini perlu suri toladan, perlu contoh, yang mana contoh-contoh ini sudah diterangkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Korban ini tentunya diperintahkan bagi orang yang mampu. Haji juga diperintahkan bagi orang yang mampu, yang mana tujuannya hanya satu, untuk mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi orang yang sudah mampu kok tidak melaksanakan ibadah-ibadah yang sudah diperintahkan oleh ajaran-ajaran agama Islam melewati para nabinya, maka dia harus menanggung resikonya.
sesuai dengan apa yang disampaikan, yang disabdakan Rasulullah, mangkana lahu sa'atun walam yudahi fala yakrubanna musallana. Kata Rasul, siapa saja orangnya yang punya kelebihan rizki, yang punya kelebihan rizki, tetapi dia tidak mau menyembelih hewan korban, apa yang akan terjadi? Fala yakrubanna musallana. Kata Rasul, maka jangan kau sekali-kali mendekati tempat ibadahku. Artinya apa? Walaupun sholat kita rajin, sholat kita ini tidak pernah ketinggalan jamaah, padahal kita ini kaya, kita mampu untuk berkorban, tetapi kalau tidak melaksanakan korban, maka haram hukumnya untuk mendekati tempat-tempat ibadah. Artinya apa? Ini bisa dikatakan sholat kita, ibadah kita belum ada asarnya, belum ada manfaatnya, belum ada artinya apa-apa. Ini adalah perintah untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah sudah jelas berfirman dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. La in syakartum, jikalau kalian mau mensyukuri kenikmatan yang telah aku berikan, kata Allah, la azidannakum, pasti akan aku tambah kenikmatan itu. Wa la in kafartum, dan tetapi apabila engkau mengingkari kenikmatan-kenikmatan yang telah aku berikan, kata Allah, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya siksa yang sangat pedih yang akan kalian terima. Ini sebuah ancaman dan sebuah perintah yang harus kita pahami. Apabila kita sudah dianugerahi, sudah dikasih kelebihan oleh Allah, maka syukur kita harus kita tambah. Syukur kita kepada Allah harus kita tambah. Syukur itu apa? Syukur ini adalah menggunakan fasilitas-fasilitas yang telah diberikan Allah kepada kita, kita gunakan untuk menambah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila kita sudah memenuhi janji kita kepada Allah, maka Allah pun akan memenuhi janjinya kepada kita. Wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum, kata Allah. Wa aufu, penuhilah kalian bi ahdi, pada janji-janjiku. Wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum, maka aku akan penuhi janjiku pada kalian. Ini sudah pasti. Kita nggak usah ragu, kita nggak usah berhitung sama Allah, kita nggak usah hitung-hitungan sama Allah, karena apa yang telah disampaikan Allah, apa yang telah difirmankan Allah pasti akan terwujud dan pasti akan bisa kita rasakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kenapa kita harus bersyukur kepada Allah? Karena kita ini sudah menerima kenikmatan-kenikmatan yang sangat banyak. Sesuai firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar. Kata Allah, sesungguhnya aku telah memberikan kepadamu al-kautsar, telaga Kautsar. Wakilah dalam sebuah tafsir dikatakan al-kautsar adalah al-khairul kasir, yaitu kenikmatan-kenikmatan yang sangat banyak. Kenikmatan dari Allah sudah kita terima begitu banyaknya. Bahkan kita tidak bisa menghitung kenikmatan-kenikmatan yang telah diberikan Allah kepada kita. Maka kita harus sadar, kita harus mau menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa tugas kita? Ada dua tugas yang harus kita pahami. Yang pertama adalah fasholli li rabbika wanhar. Yang pertama, fasholli li rabbika, maka sholatlah kamu hanya kepada Tuhan. Sholat kepada Tuhan adalah sholat yang benar, yang disertai dengan keilmuan-keilmuan kita. Makanya kita diwajibkan untuk menuntut ilmu, kita diwajibkan untuk mengaji, supaya ibadah-ibadah kita benar, ibadah-ibadah yang kita lakukan jadi ibadah yang benar.
Karena kata ulama, wa kullu ma bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Semua amal ibadah yang kita kerjakan yang tidak kita dasarkan dengan ilmu pengetahuan, maka mengerjakan ibadah itu hukumnya mardud. Maka kalau sholat kita sudah dasari dengan ilmu pengetahuan, insya Allah sholat kita ini benar. Yang kedua, sholat hanya untuk Tuhan kita adalah bisa mengamalkan apa-apa yang ada dalam sholat, kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Perlu diketahui, dalam sholat ini ada 3 rukun. Ada rukun qalbi, ada rukun qauli, ada rukun fi'li. Rukun qalbi yang berbangsa hati, rukun qauli yang berbangsa ucapan, rukun fi'li yang berbangsa perbuatan. Artinya apa? Kalau kita sudah sholat setiap hari, maka kita harus berusaha untuk menjaga hati kita, untuk menjaga lisan kita, untuk menjaga perbuatan-perbuatan kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan hati kita, jangan lisan kita, jangan perbuatan kita terjebak dalam hal-hal yang bisa menyesatkan kita. Kita tetap harus waspada, karena dalam hidup ini banyak yang namanya gangguan, banyak yang namanya ujian. Maka dalam sholat ada rukun yang namanya rukun tomakninah. Rukun tomakninah ini, tomakninah artinya anteng, tomakninah artinya tenang. Tenang bukan berarti tidak berusaha, tetapi tenang ini tetap berpikir dan berikhtiar, tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti saat ini kita diuji oleh Allah dengan adanya situasi seperti ini. Bagi orang yang beriman tetap harus tomakninah, tetap tenang, jangan panik, jangan susah. Apapun ujiannya, ini sebenarnya akan kembali kepada kita untuk meningkatkan keimanan kita, untuk meningkatkan kesabaran kita, untuk meningkatkan keikhlasan kita. Apapun ujian itu, biarpun ujian ini lewat di depan kita, kita hadapi, kita terima dengan ikhlas. Insya Allah kalau kita ikhlas menerima ujian itu, maka Allah pun akan memberi imbalan, memberi pahala yang setimpal pada kita semuanya. Yang kedua, perintah yang kedua adalah wanhar, dan berkorbanlah. Korban saat ini kita pahami dengan menyembelih seekor kambing atau seekor sapi. Untuk seekor kambing bisa diatasnamakan 1 orang, untuk seekor sapi bisa diatasnamakan 7 orang. Ini adalah sebuah isyarat, sebuah lambang bahwa kita seorang yang sudah dikasih kenikmatan, dikasih kelebihan oleh Allah, hendaklah kita jangan pelit, hendaklah kita harus punya jiwa sosial yang tinggi. Karena sesama manusia ini harus saling membantu, saling menolong. Yang kuat bantu yang lemah, yang kaya bantu yang miskin, yang sehat bantu yang sakit, yang hidup bantu yang mati. Ini. Lalu siapa orang yang diwajibkan untuk berkorban? Pertama adalah orang yang mampu. Bagi orang yang belum mampu, apakah tidak punya kesempatan untuk berkorban? Tentunya kalau kita memahami kalimat ini, juga ada kesempatan yang sama bagi orang yang belum mampu berkorban. Karena berkorban ini bisa dipahami beberapa makna. Yang pertama, apabila mampu berkorban dengan hartanya, silahkan berkorban dengan hartanya. Apabila dia tidak mampu berkorban dengan hartanya, mampunya berkorban dengan ilmunya, silahkan berkorban dengan ilmunya. Apabila harta tidak punya, ilmu tidak punya, dia hanya punya tenaga, silahkan berkorban dengan tenaganya. Apabila ilmu tidak punya, tenaga kagak punya, harta tidak punya, yang terakhir bisa berkorban lewat doa-doa kita. Jangan pernah menyepelekan doa, karena doa ini adalah senjata pamungkasnya orang yang beriman.
Doa adalah senjata pamungkas bagi kita semua. Doa silahul mukminin. Doa ini senjata pamungkas bagi orang-orang yang mukmin. Apabila di saat ini ikhtiar kita sudah mengikuti protokol kesehatan sudah, namun tidak kunjung selesai permasalahan ini menunjukkan bahwa kekuatan lahir ini tidak bisa menjamin. Artinya harus ada ikhtiar batin. Selain kita melakukan prokes protokol kesehatan itu, maka ditambah dengan kekuatan hati, kekuatan batin, yaitu memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kalau kita mengikuti anjuran pemerintah dan menambah dengan banyak berdoa kepada Allah, insya Allah Allah akan mengabulkan doa-doa kita yang selama ini masih belum diijabah. Saat ini insya Allah kalau kita sabar, tawakal, ikhlas, insya Allah kita akan mendapatkan apa yang terbaik di sisi Allah maupun di sisi manusia. Amin ya rabbal alamin. Jamaah ibadah sholat Idul Adha yang berbahagia, dari Korean ini bisa kita ambil hikmahnya Idul Adha. Yang pertama yaitu kita bisa meneladani dari cerita-cerita Nabi Ibrahim, Nabi Ismail alaihi wassalam, yang mana Allah walaupun itu kekasih Allah, Allah tetap menguji, Allah tetap memberi cobaan kepada kekasih-kekasihnya. Ini artinya apa? Untuk meningkatkan keimanan, untuk meningkatkan ketakwaan, untuk meningkatkan kesabaran, untuk meningkatkan keikhlasan. Kita tetap harus melalui ujian-ujian itu. Maka kalau saat ini kita diuji seperti ini, mari kita ambil cerita-cerita dari Nabi Ibrahim. Baru diuji seperti ini, itu belum seberapa dibanding dengan ujian-ujian para nabi-nabi kita, para pendahulu-pendahulu kita. Ujiannya jauh lebih berat daripada yang kita hadapi ini. Jadi kita nggak boleh cengeng, kita nggak boleh susah, kita nggak boleh panik. Yang pertama. Yang kedua, kita bisa mengikuti sunnah Rasulullah, karena korban ini adalah perintah dari Rasulullah yang harus kita lakukan bagi orang yang mampu. Dan sudah diwanti-wanti oleh Rasulullah dalam sebuah hadisnya, man kana lahu sa'atun walam yudhi falyamut insya'a yahudiyan aw nasraniyan. Siapa saja orangnya yang punya kelebihan rizki tetapi dia tidak mau menyembelih hewan korban, maka kalau dia mati, dia disuruh memilih mau mati Yahudi atau mati Nasrani. Naudzubillah min dzalik. Yang ketiga, hikmah yang ketiga, faedahnya, pahalanya hewan korban ini adalah untuk kita sendiri, bukan untuk orang lain. Walaupun secara kasat mata hewan yang disembelih ini dibagi-bagi untuk orang lain, tapi pada hakikatnya kebaikannya itu akan kembali kepada kita masing-masing. Ini sesuai apa yang disampaikan oleh Rasulullah, ma'amila ibnu adama yauman nahri amalan. Tidak ada satu amal apapun dari ibnu Adam, dari manusia, pada hari penyembelihan ini, pada hari Idul Adha ini, ahabba ilallah, yang lebih dicintai kepada Allah, min iraqati damin, daripada mengalirkan darah. Kenapa? Wa innahu layati yaumal qiyamati bi quruniha wa atfariha wa ash'ariha. Karena sesungguhnya hewan yang disembelih itu, darah yang mengalir itu, layati yaumal qiyamah, besok akan datang di hari kiamat dengan membawa tanduk-tanduknya, wa atfariha, dan kuku-kukunya, wa ash'ariha, dan bulu-bulunya semuanya. Ini akan menjadi saksi bahwa orang yang telah melakukan korban ini akan mendapatkan kebaikan sesuai jumlah bulu atau jumlah apa-apa yang ada pada hewan yang disembelih itu. Betapa banyaknya, kalau satu kambing bulunya tidak terhitung, artinya
kebaikan kita insya Allah akan mendapat pahala yang sangat banyak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bagi orang yang mampu kok tidak berkorban, alangkah ruginya kesempatan yang sangat baik seperti ini kok tidak digunakan dengan sebaik-baiknya. Perlu kita ingat Bapak Ibu, kita dikasih kaya tidak selamanya kaya, kita dikasih sehat tidak selamanya sehat, kita dikasih mampu tidak selamanya mampu. Hari ini kita mampu, besok kita bisa lemah. Hari ini kita bisa kaya, besok kita bisa jadi miskin. Hari ini kita bisa sehat, besok kita bisa mati. Maka kesempatan yang sudah diberikan Allah jangan kita sia-siakan lewat begitu saja. Wa inna dama la yaqa'u minallah bimakanin qabla ayyaqa fil ardi. Sesungguhnya darah yang mengalir itu akan jatuh dari Allah di tempat yang mana tempat itu sebelum jatuh di bumi. Artinya darah yang mengalir ini tidak semata-mata jatuh di bumi, tetapi dari darah yang mengalir ini akan langsung berada di tempat yang mulia, yaitu di surganya Allah yang akan menanti kedatangan kita besok ketika kita sudah menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka fatayyibu biha nafsaha, maka baik-baiklah kamu terhadap hewan yang dikorban, jangan disiksa. Karena syarat hewan yang dikorbankan ini harus benar-benar hewan yang baik, hewan yang sehat, hewan yang tidak cacat. Apabila kita menemukan hewan yang kurang baik, hewan yang cacat, ini jangan sampai dipakai untuk berkorban. Mudah-mudahan dengan khutbah singkat ini kita tergugah, kita termotivasi, kita bisa memperbaiki kekurangan-kekurangan kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada kita semua, memberikan petunjuk kepada kita semua, sehingga kita termasuk orang yang ahli ibadah, ahli jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim wa qur rabbighfir warham wa anta arhamur rahimin. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadil muhtar wa alihi al-adhar wa ashabihi al-ahyar wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd. Faya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin warda anna ma'hum bi rahmatika ya
arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma izzal islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin wa ansur ibadakal muwahhidin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal zalimin wa a'li kalimatika ila yaumiddin. Allahumma adfa annal ghala wal waba wal fahsya wal riba waz zina waz zalazila wal mihan wa su'al fitan ma dhahara minha wa ma